Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flash Media, channel yang membahas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hal yang terjadi di tahun 2023 ini adalah fenomena harga atau penurunan harga bahan baku sampah plastik atau bahan baku plastik yang terjadi di Indonesia. Faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan harga dan mengapa sampai terjadi penurunan harga komoditas plastik di Indonesia ini. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan mengapa sih fenomena penurunan plastik ini sampai terjadi. Tapi seperti biasa, kita kumpulkan energi dulu agar kita lebih bersemangat. Let's rock! Mungkin di tahun ini, tahun 2023 ini adalah tahun yang bisa dibilang cukup berat bagi para pelaku daur ulang sampah plastik karena tahun ini terjadi penurunan harga komoditi plastik, terutama hasil dari komoditi daur ulang sampah plastik. Dan bisa dikatakan penurunan plastik saat ini menyentuh angka terendah di mungkin di 25 tahun terakhir ini. Harga plastik di tahun 2023 ini hampir menyentuh harga komoditas plastik terendah. Terus terjadi pertanyaan mengapa hal ini terjadi dan apa yang mempengaruhi sehingga komoditas plastik ini bisa mengalami penurunan yang dibilang cukup signifikan. Ada beberapa alasan yang mungkin perlu kita diskusikan saat ini. Pertama adalah efek perang dari Ukraina dan Rusia. Poin pertama yang bisa mempengaruhi harga komoditas plastik saat ini, kita tahu bahwa Rusia adalah salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia, dan dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina sehingga Rusia mengurangi produksi minyak mentah. Pada dasarnya harga minyak mentah saat ini tuh memang turun karena produksi menurun, tetapi permintaan pasar yang biasanya ramai juga ikut menurun karena efek perang antara Rusia dan Ukraina. Itulah alasan pertama mengapa harga komoditas plastik saat ini mengalami penurunan. Faktor yang kedua adalah persaingan harga antara produsen Asia dan produsen Eropa. Sekarang ini di negara Cina sudah bisa memproduksi biji plastik virgin atau biji plastik ori secara besar-besaran dengan harga yang dibilang lebih murah daripada biji plastik yang diproduksi di negara-negara Eropa. Produksi dari plastik Cina ini sudah mulai masuk ke pasar ASEAN dan otomatis juga masuk ke pasar Indonesia. Inilah menjadi salah satu alasan mengapa komoditas plastik saat ini mengalami penurunan yang mungkin beberapa orang bilang ini cukup signifikan karena yaitu produksi plastik di Cina dijual di pasar ASEAN itu harganya lebih murah daripada plastik virgin hasil produksi merek-merek Eropa atau merek-merek negara di luar Asia. Alasan terakhir adalah alasan yang terjadi antara permintaan dan stok yang ada di pasar. Kita tahu saat ini mungkin terjadi krisis ekonomi secara dunia, tetapi permintaan bahan plastik untuk saat ini masih mengalami penurunan dan para off-taker atau importir besar itu menahan diri untuk melakukan transaksi. Mungkin itulah alasan terakhir yang menjadi permasalahan sampai komoditas plastik di negara kita ini mengalami penurunan. Tetapi sebenarnya penurunan ini tidak masalah apabila kita bisa mengakalinya dengan mengikuti harga pasaran saat ini. Toh tentu saja keuntungan atau laba bersih yang kita dapat masih tetap sama walaupun di harga yang sedang drop saat ini. Sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya bahwa sebenarnya bisnis daur ulang sampah plastik ini adalah bisnis yang bisa dibilang sangat stabil. Meskipun di tahun ini ada beberapa material plastik yang mengalami penurunan secara drastis, tetapi di sisi lain ada juga bahan-bahan material plastik yang tidak mengalami penurunan, artinya masih di harga yang tetap seperti harga-harga bulan-bulan lalu. Karena permintaan di beberapa jenis plastik tertentu itu masih sangat tinggi dan mereka tidak mungkin memakai bahan plastik yang masih orisinil. Jadi kesimpulannya fenomena yang terjadi penurunan harga di tahun
2023 saat ini, faktor utama yang mempengaruhi adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, produksi biji plastik ori di Cina secara besar-besaran dan stoknya juga sangat melimpah. Yang terakhir adalah tentu saja hukum pasar antara supply and demand yang masih belum seimbang. Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga bisa dipahami. Terus dukung channel ini agar kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.